tiga school. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan dari bagian PHP array. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu PHP array. Nah, di sini dalam PHP, array ini adalah sebuah variabel yang mampu menyimpan banyak nilai sekaligus. Jadi, jika biasanya satu variabel hanya menyimpan satu data, sebuah array bisa berisi beberapa data dalam satu wadah. Nah, ini dia tuh sangat berguna ketika kita ingin mengelompokkan data yang sering terkait. Misalnya daftar nama, mobil, daftar warna, atau list angka. Jadi, setiap nilai di dalam array ini memiliki posisi atau indeks sehingga kita bisa mengakses dan mengolahnya dengan mudah. Intinya itu array ini membantu kita menghemat variabel dan membuat kode ini menjadi lebih rapi dan efisien. Nah, di sini ada contohnya, kita langsung akan mencoba kodenya. Nah, jadi teman-teman, pada contoh ini tuh yang dimana variabel $scar ini dibuat sebagai sebuah array yang akan menyimpan tiga nilai sekaligus, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, dengan menggunakan array, ketiga data ini dapat dikelola dalam satu variabel saja sehingga lebih praktis dibanding membuat banyak variabel terpisah. Jadi, setiap nilai di dalam array ini memiliki indeks yang memungkinkan kita itu mengakses kembali saat dibutuhkan, seperti menampilkan daftar mobil atau memprosesnya dalam perulangan. Maka dari itu outputnya itu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, selanjutnya, apa itu array? Nah, array ini adalah sebuah variabel khusus yang dapat menyimpan banyak nilai sekaligus di dalam satu nama variabel. Untuk mengakses nilai-nilai dalamnya itu, kita menggunakan nomor indeks atau nama kunci tertentu. Jadi jenis-jenis array dalam PHP ini terdapat tiga jenis array yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu index array. Nah, array yang menggunakan indeks dengan angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua ada associative array. Nah, ini tuh array yang menggunakan kunci berupa nama atau string sebagai penanda setiap elemen. Dan yang terakhir ada yang namanya multidimensional array. Nah, array ini tuh berisi satu atau lebih di dalamnya. Jadi teman-teman, pada materi ini itu kita akan mempelajari berbagai cara untuk memanfaatkan array ini, termasuk membuat array, mengakses data di dalam array, memperbarui isi array, menambah item ke array, menghapus item dari array, dan menggunakan array. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian PHP items atau PHP items. Nah, elemen atau item yang berada di dalam sebuah array ini dapat menggunakan berbagai jenis tipe data. Nah, tidak hanya berupa string atau angka seperti integer dan float, tetapi juga bisa berupa objek, fungsi, bahkan array lainnya. Nah, PHP juga memperbolehkan campuran berbagai tipe data di dalam satu array yang sama. Di sini sudah ada contohnya. Di sini saya akan mencoba
variabel dollar cars ini berisi 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, yang dimana fungsi count ini tuh digunakan untuk menghitung berapa banyak item yang ada di dalam array tersebut. Nah, ketika perintah echo dijalankan, maka PHP ini akan menampilkan jumlah total elemen dalam array. Maka output program ini akan menghasilkan output 3 karena terdapat 3 item di dalam array dollar cars. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian indexed array. Nah, indeks array ini adalah jenis array yang dimana setiap elemen ini memiliki nomor indeks. Nah, indeks itu secara otomatis diberikan oleh PHP, dimulai dari angka 0 untuk elemen pertama, angka 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Nah, jenis array ini tuh sering digunakan ketika kita hanya membutuhkan daftar nilai tanpa harus kita berikan nama khusus pada setiap elemen. Nah, di sini sudah ada contoh programnya, kita langsung mencoba untuk menjalankannya saja. Jadi pada contoh itu array dollar cars yang berisi 3 nilai string Volvo, BMW, dan Toyota ini karena dia memiliki indeks array, maka ketiga item tersebut itu otomatis memiliki indeks 0, 1, dan 2, yang dimana fungsi for dump ini digunakan untuk menampilkan isi array secara lengkap. Nah, termasuk tipe data setiap elemen serta indeksnya. Nah, dia ini tuh sangat membantu kita ketika kita ingin melihat struktur array secara detail, menghasilkan output seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke akses index array. Nah, jadi untuk mengakses item array itu kita dapat merujuk ke nomor indeksnya. Di sini sudah ada contohnya. Kita akan mencoba menjalankannya. Jadi teman-teman, kode ini dia tuh membuat sebuah array bernama dollar cars ini yang bertiga elemen, yang itu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, setelah itu program ini akan menampilkan elemen pertama dari array tersebut. Jadi karena indeksnya array ini dimulai dari angka 0, maka variabel dollar cars 0 ini akan mengambil nilai Volvo dan menampilkannya ke layar. Selanjutnya kita masuk ke bagian change value. Nah, jadi untuk mengubah nilai item array itu kita menggunakan nomor indeks. Di sini ada contohnya, kita akan mencobanya. Jadi pertama-tama di kode itu dibuat sebuah array bernama dollar cars yang berisi 3 merek mobil, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, array ini kan merupakan indeks array. Jadi artinya itu setiap elemen ini memiliki nomor urut atau indeks yang dimulai dari angka 0. Jadi Volvo berada pada indeks 0, lalu BMW ini berada pada indeks 1, dan Toyota berada pada indeks 2. Nah, setelah array dibuat, program ini kemudian mengubah nilai elemen kedua pada array. Nah, karena indeks array ini dimulai dari 0, maka elemen kedua berada pada indeks 1. Nah, awalnya indeks ini tuh berisi tulisan BMW. Lalu pada perintah ini dollar score 1 ini diubah menjadi nilai itu diubah menjadi 4. Nah, artinya itu array sekarang ini tuh sudah diperbarui dan tidak lagi menyimpan BMW pada posisi tersebut. Nah, setelah perubahan dilakukan, ini program akan menjalankan for dump, yang dimana fungsi for dump itu digunakan untuk menampilkan isi array secara lengkap, termasuk tipe data, panjang string, dan struktur indeksnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada loop through and index array. Nah, jadi untuk menampilkan seluruh nilai dari sebuah array yang menggunakan indeks angka, itu kita dapat memakai perulangan for each. Nah, perulangan itu akan mengambil setiap item dalam array secara berurutan tanpa perlu kita menuliskan nomor indeks secara manual. Di sini sudah ada contohnya, kita akan mencoba menjalankannya di VS Code. Nah, pada kode ini itu array variabel ini berisi 3 nilai, yang itu Volvo, BMW, dan Toyota. Lalu pada perulangan for each ini membaca setiap item dalam array satu per satu. Nah, dan menyimpannya sementara ke dalam variabel dollar
indeks ini akan dicetak, maka hasil akhir yang ternilai adalah daftar mobil yang tersusun dari ke bawah. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian index number. Nah, pada area yang menggunakan indeks angka, setiap item kan memiliki nomor urut sebagai kunci. Nah, secara otomatis ini PHP akan memberikan indeks dimulai dari 0 untuk item pertama, 1 untuk item kedua, dan seterusnya. Namun, perilaku ini itu bisa berbeda jika kita menentukan indeks sendiri atau jika indeks dalam array tidak berurutan. Nah, secara umum tuh kita akan menambahkan item baru ke dalam array dengan menggunakan fungsi array push. Maka PHP ini akan memberikan indeks baru yang merupakan satu angka lebih tinggi dari indeks tertinggi yang sudah ada di dalam array. Untuk contoh programnya seperti ini. Nah, misalnya tuh kita memiliki array seperti ini. Ini dulu, mulai dari variabel 0, 1, 2. Nah, di dalam array ini indeks tertinggi kan 2. Nah, ketika kita menambahkan item baru dengan menggunakan array push yang seperti ini, ketika kita menambahkan item array push dan vardam, fungsi array push sendiri kan menempatkan elemen baru di akhir array. Nah, karena indeks tertinggi sebelumnya adalah 2, maka item fourth otomatis itu mendapatkan indeks ketiga. Nah, dengan demikian, array setelah penambahan memiliki 4 elemen dengan indeks 0 sampai 3. Jadi, kode tersebut itu akan menampilkan dengan menggunakan vardam. Nah, di sini kita akan melihat struktur array yang lengkap beserta indeksnya. Ya, lalu array dengan nomor indeks acak. Nah, kadang sebuah array itu tidak selalu memiliki indeks berurutan. Nah, contohnya sebuah array itu bisa memiliki indeks yang melompat-lompat seperti pada contoh ini. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh indeks yang digunakan adalah 5, 7, dan 14. Nah, artinya itu indeks tertinggi pada array tersebut adalah angka 14. Nah, meskipun ada celah di antara indeksnya, apa yang terjadi saat kita menambahkan item baru dengan menggunakan array push? Kita coba jalankan. Nah, ini adalah outputnya. Jadi, fungsi array push ini selalu melakukan item baru di indeks setelah indeks tertinggi yang sudah ada. Nah, di dalam array ini, indeks tertingginya adalah 14. Maka item yang ditambahkan akan otomatis mendapatkan indeks 15. Nah, meskipun indeks 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 kosong. Lalu ketika kita melakukan vardam, hasilnya akan memperlihatkan bahwa elemen fourth muncul dengan indeks 15. Baik, selanjutnya kita masuk pada PHP Associative Array. Nah, Associative Array adalah jenis array di PHP yang menggunakan key berupa nama atau string, bukan angka pada indeks array. Nah, dengan cara ini tuh jadi setiap nilai di dalam array memiliki label yang menjelaskan apa
1264. Nah, karena dengan menggunakan key berupa nama, kita bisa melihat langsung dan mengetahui arti dari tiap data tanpa harus mengingat nomor indeksnya. Jadi ini adalah outputnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada akses associative array. Nah, untuk mengambil nilai dari sebuah associative array, kita cukup memanggil nama key-nya saja, bukan nomor indeks seperti pada indexed array. Nah, hal ini tuh membuat data lebih mudah dipahami dan mudah dibaca. Di sini ada contohnya, kita akan langsung menjalankannya. Jadi teman-teman, dalam contoh tersebut, array $card ini memiliki beberapa data dengan key bernama brand, model, dan year. Nah, ketika kita menuliskan $card model, jadi PHP akan mencari nilai yang sesuai dengan key model di dalam array tersebut. Karena key model ini berisi Mustang, maka output yang ditampilkan ini adalah Mustang, karena dia memanggilnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada loop through and associative array. Nah, jadi di situ untuk menampilkan semua isi dari associative array, baik key maupun value, kita bisa menggunakan for each. Nah, pada tipe array ini, for each ini memungkinkan kita membuat nama key dan nilai sekaligus. Di sini sudah ada contoh programnya, kita langsung akan menjalankannya. Nah, pada contoh ini, kita kan memiliki array $card dengan 3 pasangan key value, brand, model, dan year. Nah, ketika perubahan for each dijalankan, maka $x akan berisi key seperti brand, model, dan year. Lalu $y ini akan berisi value dari key tersebut seperti Ford Mustang 1964. Nah, di dalam perulangan, setiap pasangan key dan value ini dicetak dalam format key lalu value. Nah, maka output yang ditampilkan akan muncul brand titik 2 Ford, model titik 2 Mustang, dan year titik 2 1964. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian PHP create array. Nah, jadi untuk membuat sebuah array di PHP, kita ini bisa menggunakan fungsi array. Nah, fungsi ini itu memungkinkan kita menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Contohnya, pada contoh ini tuh jadi variabel $cards ini dibuat sebagai sebuah array dengan menggunakan fungsi array. Di dalamnya terdapat 3 nilai, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, semua nilai tersebut ini disimpan dalam satu variabel yang sama, dan masing-masing otomatis akan mendapatkan indeks angka mulai dari 0 untuk Volvo, 1 untuk BMW, dan 2 untuk Toyota. Jadi, array seperti itu disebut sebagai indeks array karena setiap item diakses berdasarkan nomor indeksnya. Selain menggunakan fungsi array, PHP juga menyediakan sintaks yang lebih singkat untuk membuat array, yaitu dengan menggunakan kurung siku. Nah, cara ini tuh lebih praktis dan sering digunakan di dalam penulisan kode modern. Kita akan mencobanya. Jadi, pada contoh ini tuh variabel $card ini berisi sebuah array yang dibuat dengan menggunakan sintaks pendek sebagai pengganti array. Nah, dalam kurung siku terdapat 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, sama seperti sebelumnya, PHP ini akan otomatis memberikan indeks angka untuk setiap item, di mana 0 untuk Volvo, 1 untuk BMW, dan 2 untuk Toyota. Nah, sintaks ini tuh lebih ringkas dan banyak dipakai dalam PHP versi modern. Selanjutnya kita masuk ke bagian array dengan banyak baris. Nah, jadi di dalam PHP, baris baru atau line breaks ini tidak berpengaruh pada deklarasi array. Artinya itu kita bebas menulis
membariskan elemen array dalam beberapa baris agar lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Nah, cara ini tuh sangat membantu ketika jumlah elemen cukup banyak atau ketika kita ingin membuat kode lebih terstruktur. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi pada contoh ini tuh array dual cars ini dibuat dengan menggunakan sintaks kurung siku. Nah, tetapi penulisannya itu dibagi menjadi beberapa baris. Jadi setiap elemen Volvo, BMW, dan Toyo ini ditulis di baris terpisah agar tampil lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, meskipun dipisah menjadi beberapa baris, PHP ini tetap menganggap sebagai satu array yang berisi 3 elemen. Jadi format seperti ini tuh lebih sering digunakan dalam kode modern untuk meningkatkan keterbacaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke trailing koma. Nah, dalam PHP itu kita diizinkan menambahkan koma setelah elemen terakhir dalam array. Nah, fitur ini tuh disebut trailing koma. Nah, fungsinya ini tuh untuk memudahkan saat menambah atau menghapus elemen karena kita tidak perlu terus-menerus mengatur ulang posisi koma. Selain itu, penulisan array juga jadi lebih rapi, terutama jika elemennya banyak dan ditulis dalam beberapa baris. Contohnya seperti ini. Pada contoh ini tuh array dual cars ini berisi 3 elemen yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, kita perhatikan bahwa setelah elemen terakhir yaitu Toyota masih ada koma dan itu tidak dianggap error oleh PHP. Nah, koma ini terakhir itu bersifat opsional tetapi sering dipakai karena dia itu membuat penambahan elemen baru lebih mudah dan kita tinggal menuliskan elemen berikutnya saja di bawahnya tanpa harus kita mengubah baris sebelumnya. Selanjutnya ada yang namanya array key. Nah, saat kita membuat indeks array di PHP, sebenarnya itu kita tidak wajib menulis nomor indeks secara manual. Secara default, PHP ini akan memberikan kunci atau key secara otomatis dimulai dari 0, kemudian naik 1 untuk setiap elemen berikutnya. Namun, jika kita ingin, kita juga bisa menentukan sendiri key-nya. Contohnya itu ini. Jadi pada contoh itu array dual cars ini adalah array yang memakai indeks angka. Nah, kayak untuk elemen pertama ditetapkan sebagai 0, elemen kedua itu 1 dan elemen ketiga itu 2. Nah, sebenarnya nih PHP akan otomatis membuat key dengan urutan yang sama. Jadi menurut key seperti ini hanya opsional. Biasanya itu dipakai jika kita ingin mengatur indeks tertentu secara manual. Selanjutnya kita ke contoh kedua yaitu array dengan key nama. Nah, pada contoh ini tuh array card dollar my card menggunakan key berupa nama bukan angka. Jadi setiap item ini memiliki key yang mendeskripsikan isinya itu brand untuk menyimpan merek mobil, model untuk menyimpan tip mobil, dan year untuk menyimpan tahun produksi. Jadi inilah yang disebut dengan associative array, yaitu array dengan key yang kita tentukan sendiri sehingga itu data lebih mudah untuk dipahami. Ya, kita coba aja.
sebagai array kosong. Nah, setelah itu kita menambahkan item ke dalam array secara bertahap dengan menentukan indeksnya secara manual, yang dimana indeks 0 akan diisi dengan Volvo, lalu indeks 2 akan diisi BMW, dan indeks 2 akan diisi dengan Toyota. Maka hasil akhirnya itu akan menjadi sebuah indeks array berisi 3 nama mobil. Nah, kita coba untuk menjalankan. Jadi pada contoh itu ini adalah outputnya. Sesuai saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi pada contoh ini tuh dollar maker juga dimulai dengan sebagai array kosong. Kita coba untuk kode. Sama seperti tadi, namun bedanya itu kita menambahkan item dengan menggunakan key berupa nama, bukan angka. Jadi setelah semua item ditambahkan, dollar $myCars ini akan menjadi sebuah associative array yang lebih mudah dibaca karena key-nya itu menggambarkan isi datanya. Selanjutnya kita masuk ke bagian mixing array key. Nah, jadi di PHP ini sebuah array bisa berisi kombinasi antara indeks numerik dan indeks asosiatif atau key string. Nah, dalam satu struktur yang sama. Ini tuh disebut mixed array. Nah, jadi PHP itu sangat fleksibel sehingga kita bisa mencampur indeks key otomatis dimulai dari 0, 1, 2, asosiatif key menggunakan string sebagai nama indeks. Nah, itu sangat berguna ketika kita ingin mengetahui data yang sebagian besar berurutan, tetapi ada satu atau beberapa nilai yang perlu diberi label khusus. Contohnya itu seperti ini. Nah, jadi hasil arraynya itu jika kita print dengan menggunakan primary array, maka outputnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, PHP ini tidak masalah dengan campuran tipe key. Nah, jika kita menambahkan elemen tanpa menentukan key-nya, maka PHP ini akan meneruskan angka indeks sebesar +1. Namun dalam praktik untuk kode yang lebih rapi dan mudah dipahami itu sebaiknya kita tetap konsisten memakai satu jenis key, kecuali memang dibutuhkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian akses PHP Access Array. Nah, jadi untuk menampilkan atau mengambil nilai dari sebuah array di PHP itu kita cukup memanggil indeks atau key-nya saja. Nah, ini tuh tergantung jenis array-nya ya. Karena yang pertama itu ada yang indeks array, di mana indeks array indeks itu dimulai dari 0 bukan 1. Artinya elemen pertama indeks itu 0, kedua indeks 1 dan seterusnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini adalah output dari kode tersebut yang muncul hanya Toyota. Karena dia itu dimulai dari indeks 0 ya, bukan 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, pada associative array itu setiap item ini kan memiliki key yang berupa teks atau string. Nah, jadi itu teman-teman untuk mengambil atau mengakses nilai itu kita cukup memanggil nama key-nya saja, jadi bukan indeks angka. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, jadi begini, brand ini kan berisi Ford, modelnya berisi Mustang, dan year-nya berisi 1964. Nah, saat kita menuliskan eco dollar cars year, maka di PHP akan mencari key yang atau kunci year di dalam array dollar cars dan menampilkan nilai yang terkait, yaitu 1964. Lalu baik, selanjutnya
dari asosiatif array, kita bisa memakai tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Nah, keduanya ini sama-sama valid dan akan menghasilkan output yang sama. Seperti contohnya ini. Nah, ini adalah outputnya. Jadi, karena di PHP ini key array dalam bentuk string tidak boleh dituliskan atau dituliskan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2, maka PHP ini akan membaca keduanya sebagai string yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian execute function item. Nah, jadi di PHP sebuah array ini tidak hanya bisa menyimpan teks atau angka, tetapi juga dapat menyimpan fungsi sebagai salah satu elemennya. Artinya itu fungsi diperlakukan seperti nilai biasa, itu mirip seperti menyimpan string atau angka. Nah, setelah fungsi ini dimasukkan ke dalam array, itu kita bisa memanggilnya dengan cara memanggil indeks array lalu menambahkan tanda kurung. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita coba jalankan. Jadi teman-teman, pada contoh tersebut tuh jelaskan kalau sebuah array di PHP ini tidak hanya berisi data sederhana seperti teks atau angka, tetapi juga dapat menyimpan sebuah fungsi. Nah, fungsi tersebut itu diperlakukan sebagai salah satu elemen array, sama seperti ketika kita memasukkan string atau nilai numerik. Yang pertama dibuat sebuah fungsi yang hanya menampilkan tulisan sederhana. Nah, setelah fungsi itu dibuat, nama tersebut dimasukkan ke dalam array sebagai elemen ketiganya. Nah, artinya itu ketiga jenis data yang berbeda, sebuah teks, sebuah angka, dan sebuah fungsi. Jadi karena sebuah fungsi ini berada dalam array, cara kita memanggilnya adalah dengan menyebutkan indeks tempat fungsi tersebut disimpan. Nah, ketika array pada indeks tersebut diakses lalu diberi tanda kurung seperti saat memanggil fungsi biasa, PHP ini akan menjalankan fungsi tersebut. Akibatnya, isi dari fungsi akan menampilkan sebagai output. Nah, dengan kata lain tuh, contoh ini menunjukkan bahwa fungsi dapat diperlakukan sebagai nilai dalam array dan dapat dijalankan langsung dari dalam array hanya dengan memanggil indeksnya dan menambahkan tanda kurung pemanggil fungsi. Ini tuh membuat PHP menjadi cukup fleksibel ketika kita ingin menyimpan dan mengeksekusi fungsi secara dinamis. Selanjutnya, kita bisa menggunakan nama key ketika sebuah fungsi disimpan sebagai item di dalam associative array. Nah, contohnya itu kita menjalankan fungsi dengan mengacu pada nama key. Kita coba. Jadi teman-teman, pada contoh ini tuh sebuah fungsi itu didefinisikan terlebih dahulu. Lalu fungsi tersebut akan dimasukkan ke dalam associative array dengan key message, karena elemen array ini kan berisi fungsi. Nah, kita bisa menjalankannya dengan memanggil $my_r message jadi saat dipanggil, fungsi tersebut akan menampilkan teks yang ada di dalamnya, yaitu I come from a function. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian loop, through, and associative array. Nah, jadi untuk melakukan perulangan dan menampilkan semua nilai dari sebuah associative array, kita tuh dapat menggunakan perulangan for each. Jadi kita akan mencoba kodenya. Jadi pada contoh ini tuh array dengan variabel $card ini berisikan 3 pasangan, yaitu key value, yaitu model, brand, model, dan year. Nah, jadi saat perulangan for each dijalankan, setiap iterasi ini akan memiliki ke variabel $x dan value ke variabel $y. Kemudian setiap pasangan ditampilkan dalam format brand, Ford, model itu Mustang, dan year 1964. Nah, masing-masing ini tuh dibaris baru dengan menggunakan PR. Nah, dengan cara ini tuh seluruh isi associative array itu dapat kita cetak dengan jelas dan rapi. Selanjutnya kita masuk ke bagian loop, through, and index array. Nah, jadi untuk melakukan perulangan dan menampilkan semua nilai dari index array, itu kita bisa menggunakan perulangan for each seperti pada contoh berikut.
dalam contoh ini tuh jadi array dengan variabel dollar card ini berisi 3 nilai itu Volvo, BMW, dan Toyota. Saat perulangan for each dijalankan, setiap elemen array ini akan diambil satu persatu dan disimpan dalam variabel dollar $x. Kemudian nilai tersebut langsung dicetak dengan menggunakan echo. Nah, sehingga hasilnya adalah daftar semua nama mobil yang ditampilkan di baris terpisah. Lalu untuk memperbarui atau mengubah nilai pada sebuah array itu kita cukup memanggil elemen yang ingin diganti dengan menggunakan indeks atau key dengan cara nilai lama akan langsung digantikan oleh nilai baru. Selanjutnya kita masuk ke bagian PHP update array items. Jadi untuk memperbarui item array yang ada itu kita dapat merujuk ke nomor indeks untuk array interindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Nah, seperti contoh ini kita akan mengubah item array kedua dari BMW menjadi Ford. Jadi pada contoh ini array dengan variabel dollar card ini kan berisi 3 elemen, yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, baris card 1 itu kita mengubah nilai pada indeks ke-1 yang sebelumnya BMW itu menjadi Ford. Nah, setelah perubahan itu isi array-nya menjadi Volvo, Ford, dan Toyota. Nah, selanjutnya untuk memperbarui nilai di dalam asosiatif array, kita tidak menggunakan nomor indeks, tetapi kita itu menggunakan key yang dimiliki setiap item. Nah, key ini kan berfungsi sebagai nama atau label untuk menentukan elemen mana yang ingin kita ganti. Di sini ada contohnya, kita akan langsung saja mencobanya. Nah, pada contoh ini tuh array dengan variabel dollar card ini kan memiliki 3 pasangan dengan key value. Nah, brand ini berpasangan dengan Ford, model berpasangan dengan Mustang, dan year berpasangan 1964. Nah, di baris ini dollar card years 2004 ini mengubah nilai pada key dari year dari 1964 itu menjadi 2024. Nah, setelah perubahan item year, kini berisi nilai baru yaitu 2024. Selanjutnya kita masuk ke bagian update array item in a for each loop. Nah, jadi teman-teman saat kita ingin mengubah setiap nilai item dalam array dengan menggunakan perulangan for each, ada teknik khusus agar perubahan yang dilakukan ini di dalam loop itu benar-benar mempengaruhi array aslinya. Nah, teknik tersebut adalah dengan menggunakan referensi yang ditandai dengan tanda dan dengan referensi variabel di dalam for each dan terhubung langsung ke elemen asli array. Jadi bukan hanya salin nilainya saja. Seperti contoh di sini. Kita akan mencoba melakukannya. Jadi teman-teman di bagian baris ini tuh dia tuh kan variabel dollar $x terhubung ke setiap elemen item array secara reference. Lalu baris ini tuh dia tuh mengubah seluruh item menjadi nilai for karena setiap perubahan itu langsung diterapkan ke elemen aslinya. Nah, selanjutnya ada yang di baris unset ini yang di baris ke-11 ini tuh digunakan untuk memutus referensi agar variabel dollar $x ini tidak lagi terkait dengan elemen terakhir array. Nah, maka hasil akhir seluruh array maka hasil akhirnya itu seluruh isi array ini berubah menjadi 444. Selanjutnya ketika kita ingin menggunakan tanda seperti ini, nah tanda ini di dalam for each variabel loop ini akan tetap menjadi referensi ke elemen terakhir array setelah
setelah perulangan selesai. Nah, jika kita lupa menuliskan unset, maka setiap perubahan yang dilakukan pada variabel $x setelah loop akan otomatis mengubah elemen terakhir menjadi array. Nah, karena $x ini masih tertaut ke elemen tersebut. Nah, di sini ada contoh programnya. Kita akan mendemokannya. Nah, jadi di dalam for each ini $x ini kan merujuk langsung ke setiap elemen array. Nah, setelah loop berakhir, maka $x ini masih menjadi referensi ke elemen terakhir yaitu for. Ketika kita menuliskan $x dengan kalimat ice cream, elemen terakhir array juga berubah menjadi ice cream. Maka outputnya itu berubah menjadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian PHP add array item. Nah, jadi di sini itu untuk menambahkan item baru ke dalam array yang sudah ada, itu kita bisa langsung menggunakan tanda kurung siku. Ketika kita menuliskan array value, ini PHP akan otomatis menambahkan item baru tersebut di indeks paling akhir. Nah, di sini ada contoh kodenya dan saya akan mencoba menjalankannya. Jadi pada kode ini tuh kita menambahkan orange itu sebagai elemen baru di urutan paling akhir array switch. Nah, jadi PHP itu akan memberikan indeks berikutnya secara otomatis. Maka hasil akhir itu seperti ini: apple, banana, cherry, dan orange. Selanjutnya kita masuk ke bagian associative array. Nah, jadi untuk menambahkan item baru ke associative array itu kita cukup menentukan nama key di dalam tanda kurung siku, lalu kita memberikan nilainya dengan operator. Jadi setiap key itu harus unik karena key inilah yang digunakan untuk mengakses datanya. Nah, di sini ada contohnya, itu kita akan mencoba mengedit code. Nah, jadi teman-teman, pada contoh itu array $cars ini awalnya hanya memiliki dua pasangan key value, nah itu brand dan model. Nah, kemudian kita menambahkan elemen baru dengan key color dan nilainya itu red. Nah, PHP ini akan langsung memasukkan item baru ini ke dalam array dengan menggunakan key yang telah kita berikan. Maka hasil itu seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke add multiple array items. Nah, jadi untuk menambahkan beberapa item sekaligus ke dalam array, PHP ini menyediakan fungsi array pass. Nah, fungsi ini tuh sangat berguna ketika kita ingin memasukkan banyak nilai tanpa harus menambahkan satu persatu. Di sini ada contoh, saya akan langsung mencoba menjalankannya. Nah, jadi teman-teman, pada contoh itu array dengan variabel luar fungsi ini awalnya berisi 3 buah, yaitu apel, banana, dan cherry. Nah, setelah fungsi array pass dijalankan, 3 item baru itu yaitu orange, kiwi, dan lemon ditambahkan ke bagian akhir array secara berurutan. Maka outputnya itu menghasilkan apple, banana, cherry, orange, kiwi, dan lemon. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian add multiple items to associative array. Nah, jadi untuk menambahkan beberapa item sekaligus ke dalam associative array, PHP ini menyediakan cara singkat dengan menggunakan operator plus sambungan. Nah, operator itu untuk menggabungkan array yang sudah ada dengan array baru yang berisi pasangan key value
Jadi pada contoh ini tuh array dengan variabel dollar $cars ini awalnya cuma memiliki dua elemen yaitu brand dan model. Nah kemudian kita menambahkan array baru yang berisi dua pasangan key value yaitu color dengan read dan year dengan 1964. Nah dengan menggunakan operator plus sama dengan ini kedua item baru tersebut langsung digabungkan ke dalam dollar $cars sehingga array menjadi lebih lengkap tanpa perlu menulis satu persatu seperti dollar $cars color. Nah maka outputnya itu seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian remove array items. Nah, di sini ada PHP delete array. Nah, jadi untuk menghapus item dari sebuah array di PHP itu salah satu cara yang paling fleksibel adalah dengan menggunakan fungsi array splice. Nah, fungsi itu memungkinkan kita menentukan dari indeks mana penghapusan dimulai dan beberapa banyak item yang ingin kita hapus. Nah, setelah penghapusan maka array ini akan otomatis merapikan kembali indeksnya sehingga tidak ada celah atau gap di antara elemen. Dan di sini sudah ada contohnya. Saya akan menjalankannya. Nah, jadi pada contoh itu array dengan variabel dollar $cars ini itu berisi tiga elemen dengan indeks 0. Yang pertama 0 itu Volvo, yang lalu satu BMW dan dua itu Toyota. Nah, kemudian fungsi array split ini tuh dipanggil yang berarti kita mulai menghapus dari indeks satu atau hapus satu item jadi elemen BMW di indeks satu akan dihapus. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi Volvo dan Toyota saja. Nah, indeks juga otomatis disusun ulang menjadi 0 dan 1. Lalu selain array list tadi PHP juga ini menyediakan fungsi unset untuk menghapus item dari sebuah array. Nah, namun ada perbedaan yang penting antara keduanya, yaitu ketika kita menggunakan unset dalam kurung itu array ini tidak akan di-reindeks secara otomatis. Artinya jika kita menghapus elemen di indeks tertentu, maka indeks lain itu tetap seperti semula dan akan muncul celah pada urutan indeksnya. Dan di sini ada contohnya. Saya akan menjalankannya. Nah, jadi yang tadinya array memiliki elemen Volvo, BMW, dan Toyota, nah saat kita melakukan unset ini tuh dipanggil elemen pada indeks satu yaitu BMW itu dihapus. Nah, hasilnya itu menjadikan seperti ini. Hasilnya cuma Volvo dan Toyota. Nah, kita bisa perhatikan bahwa indeks satu ini menjadi kosong dan PHP tidak menyusun ulang indeksnya. Nah, inilah sebabnya array ini memiliki gap atau antara indeks 0 dan 2. Lalu jika kita ingin merapikan kembali indeksnya, maka kita perlu menggunakan fungsi seperti array values setelah unset. Tetapi secara default unset ini tidak melakukan reindexing. Selanjutnya kita masuk ke bagian remove multiple array items. Nah, jadi untuk menghapus lebih dari satu item dalam array, kita dapat menggunakan array splice. Nah, fungsi itu memungkinkan kita untuk menentukan dari indeks mana penghapusan dimulai, lalu berapa banyak item yang ingin dihapus. Nah, dengan begitu beberapa elemen bisa dihilangkan sekaligus dalam satu perintah. Di sini ada contohnya. Kita coba menjalankannya. Nah, jadi ini adalah outputnya. Nah, jadi perintah array splice ini yang ini tuh dia memanggil satu dan dua. Nah, berarti tuh dia mulai menghapus dari indeks satu dan hapus dua item dari posisi tersebut. Jadi yang dihapus adalah Toyota dan BMW. Ini dua. Karena ini kan nilainya 0. Ini satu, ini dua. Nah, yang kita mau hapus kan di sini tulis satu, di sini dua. Gimana seharusnya kalau dia tulis 0? Kok bisa? Oh, yang terhapus.
elemen dengan indeks 0 dan 1 dihapus dari array. Nah, sehingga yang tersisa itu hanya elemen terakhir yaitu Toyota. Nah, setelah penghapusan, indeks yang hilang tidak otomatis terus ulang, sehingga array ini memiliki lubang pada indeks yang dihapus. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian remove item from an associative array. Nah, jadi untuk menghapus item dari associative array, kita ini bisa menggunakan fungsi accept. Caranya itu dengan menemukan key dari elemen yang ingin kita hapus. Nah, di sini ada contohnya. Kita akan coba jalankannya. Nah, jadi di bagian itu key dengan model akan dihapus dari array, sehingga itu yang tersisa hanya brand dan year. Nah, hanya elemen yang ditargetkan saja yang hilang tanpa mempengaruhi elemen lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian using the array diff function. Jadi selain dengan menggunakan unset tadi itu, kita juga bisa memakai nih array diff. Nah, ini untuk menghapus item tertentu dari sebuah associative array, namun dia itu berbeda dengan unset. Nah, fungsi D ini tidak mengubah array asli, melainkan dia itu mengembalikan array baru yang sudah disaring dan tidak berisi nilai tertentu yang ingin kita hilangkan. Nah, array diff ini bekerja dengan cara dia membandingkan nilai ya, membandingkan nilai bukan key. Nah, jadi item yang nilainya cocok dengan daftar nilai yang kita berikan akan disingkirkan. Nah, di sini ada contoh programnya, kita coba langsung. Ini akan berisi array brand Ford, lalu elemen dengan nilai Mustang dan 1924 ini dikeluarkan dari array tersebut. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke remove the last item. Nah, jadi fungsi array ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir dari sebuah array. Jadi setelah elemen terakhir dihapus, jadi panjang otomatis array itu berkurang 1 dan indeksnya akan tetap berurutan. Nah, ini ada contohnya, kita akan coba. Jadi dalam contoh ini kita memberikan sebuah array bernama Lola Cars. Nah, yang berisi 3 merek mobil yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Jadi ketika fungsi copy ini dipanggil PHP dia akan langsung mengambil dan menghapus elemen terakhir dari array tersebut. Nah, itu Toyota. Lalu setelah proses ini terjadi array ini hanya menyisakan 2 elemen pertama yaitu Volvo dan BMW. Nah, dengan kata lain fungsi itu bekerja seperti mengeluarkan item paling terakhir dari daftar. Selanjutnya kita masuk ke bagian remove the first item. Nah, ada juga yang namanya fungsi ini itu namanya array shift. Nah, itu menghapus item dari suatu array. Di sini ada contoh programnya. Kita coba jalankan aja. Nah, jadi pada contoh ini kita memulai dengan sebuah array dollar cars yang berisi 3 nilai itu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, ketika fungsi array shift ini dipanggil atau digunakan, PHP ini akan menghapus elemen pertama dari array yaitu Volvo. Nah, setelah elemen pertama diambil dan dihapus, jadi seluruh item lain itu akan bergeser ke depan sehingga indeks array kembali dimulai dari 0. Nah, akhirnya itu array hanya berisi BMW dan Toyota dengan posisi indeks yang sudah diperbarui secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke bagian sorting arrays. Nah, jadi di sini ada yang namanya PHP sort function for array. Nah, dalam PHP ini array kan yang diurutkan dengan berbagai cara, baik berdasarkan nilai maupun berdasarkan key jika array tersebut adalah associative array. Nah, di sini ada penjelasannya, dan setiap fungsi itu yang dimana sort ini dia itu mengurutkan dari terkecil ke terbesar atau ascending. Jadi berfungsi untuk menyusun elemen array secara naik baik huruf maupun angka. Jadi cocok untuk array biasa seperti index array. Contoh itu apple, banana, cherry, lalu diurutkan A sampai Z. Yang kedua ada air sort. Nah,
Ini tuh mengurutkan dari terbesar ke terkecil atau descending. Nah, kebalikan dari sort, jadi hasil akhirnya itu menjadi urutan turun, seperti dari Z ke A atau angka besar ke kecil. Nah, yang ketiga ada assort. Nah, assort ini tuh sorting associative array berdasarkan nilai atau value secara ascending. Nah, itu jika kita punya array dengan pasangan key value, fungsi itu akan mengurutkan value-nya dari yang paling kecil hingga paling besar, sambil mempertahankan key aslinya. Lalu ada yang namanya key sort. Nah, sorting asosiatif array berdasarkan key secara ascending. Ini berbeda dengan assort. Fungsi ini tuh dia mengurutkan key-nya, bukan value-nya. Jadi hasilnya itu disusun berdasarkan urutan key dari A sampai Z atau 0 ke besar. Lalu yang kelima ada arsort. Nah, dia itu mengurutkan asosiatif array berdasarkan values secara descending. Nah, dia ini berkebalikan dari assort. Jadi dia itu value akan disusun dari terbesar ke terkecil dan key tetap dipertahankan. Dan yang terakhir ada yang namanya key KL sort. Nah, ini tuh mengurutkan asosiatif array berdasarkan key secara descending. Ini mirip dengan key sort, tetapi urutannya dibalik, itu dari Z ke A atau dari angka besar ke kecil. Di sini kita masuk ke bagian sort array in ascending order atau sort. Nah, pada contoh ini tuh kita memiliki sebuah array bernama $cars yang berisi 3 elemen string, yaitu Volvo, BMW, dan kereta. Jadi ketika fungsi sort ini digunakan, otomatis PHP akan membaca seluruh elemen dalam array, lalu menyusunnya kembali secara berurutan dari yang paling awal menurut alfabet. Ini disebut ascending order. Nah, fungsi sort ini sendiri tuh kita coba jalankan dulu deh. Jadi fungsi sorting itu secara otomatis dia menata ulang isi array tanpa membuat array baru. Setelah proses sorting, elemen-elemen tersebut akan ditempatkan ulang sehingga urutannya menjadi BMW, Toyota, dan Volvo. Nah, karena dalam alfabet itu B datang sebelum T dan T datang sebelum V, maka kode keluar sama dengan array Volvo, BMW, Toyota ini dan saat itu setelah kode yang dijalankan tuh array dolar cars ini tuh sudah tersusun rapi dalam urutan alfabet naik. Nanti ada contoh kedua yang dimana kita akan dan sini ada contoh kedua yaitu mengurutkan elemen array dollar numbers dalam urutan numerik naik. Nah, kita disuruh nih untuk numerik naik, kita coba aja ya. Jadi di contoh ini tuh dia mengurutkan array angka. Nah, pada contoh dollar numbers ini dengan array 46222111 kita menggunakan sort. Fungsi ini akan menggunakan elemen secara numerik dari kecil ke besar, yaitu 2, 4, 2, 4, 6, 11, 22. Nah, jadi setelah di sort array itu array dollar numbers itu menjadi 2, 4, 6, 11, 22. Baik, kita lanjut ke berikutnya, itu ada sort array in descending order atau R-sort. Nah, di sini ada contoh itu dia disuruh mengurutkan elemen array dollar cars dalam urutan abjad menurun. Nah, di sini kita coba kodenya. Maka tampilan outputnya itu seperti ini. Volvo, Toyota, BMW. Ya, urutan abjadnya itu menurun. Lalu di contoh kedua itu kita disuruh untuk mengurutkan elemen array dollar numbers dalam urutan numerik menurun. Nah, kita coba
berada di posisi pertama, tetapi kunci key asli itu tetap dipertahankan. Nah, di sini ada contoh, kita akan mencoba. Nah, jadi teman-teman, pada contoh ini tuh kita menggunakan ASORT dengan fungsi ASORT. Nah, fungsi itu akan mengurutkan array berdasarkan nilai umur dari yang terkecil hingga ke terbesar, ya, yaitu mulai dari 35, 37 hingga 43. Nah, setelah itu di ASORT urutan array tetap menjalankan key masing-masing sehingga array itu menjadi seperti ini outputnya. Jadi teman-teman, meskipun urutannya berubah berdasarkan nilai, nama atau nilai key itu tetap sama. Lalu kita masuk ke bagian assort key sort array key sort. Nah, jadi fungsi key sort itu digunakan untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan kunci atau key secara ascending. Nah, nilai ini itu mengikuti urutan kunci tapi tidak mengubahnya. Di sini ada contohnya. Nah, jadi pada contoh ini itu kita akan menggunakan key sort. Nah, fungsi itu akan mengurutkan array berdasarkan key secara alfabet, mulai dari Ben, Joy, dan Peter, sehingga hasil array itu menjadi seperti ini outputnya. Ya, urutan key itu berubah sesuai alfabet. Nah, sementara value-nya itu tetap mengikuti array masing-masing. Lalu di sini ada yang namanya sort array atau unsort. Nah, di sini ada kodenya, kita akan mencobanya. Nah, jadi pada contoh itu kita tuh menggunakan function unsort. Nah, fungsi ini tuh akan mengurutkan array berdasarkan value dari yang terbesar ke terkecil. Jadi mulai dari 3 hingga yang terkecil itu 35. Nah, sehingga hasil array itu seperti ini. Value terbesar itu muncul di depan dan key-nya itu mengikuti value tersebut. Dan ini, dan selanjutnya ada bagian sort array, yaitu KR sort. Nah, di sini sudah ada programnya, kita akan mencobanya. Jadi teman-teman, pada contoh ini tuh kita tuh menggunakan ksort. Nah, fungsi itu akan mengurutkan array berdasarkan key secara terbalik, itu dari Peter, Joey, dan Bin. Nah, sehingga hasil array itu seperti ini. Nah, dengan kata lain itu key dengan huruf terakhir alfabet muncul lebih dulu dan value-nya itu mengikuti key tersebut. Baik, teman-teman, di sini kita lanjut ke bagian PHP multidimensional array. Nah, jadi sebelumnya itu kita telah membahas array yang berupa daftar tunggal pasangan key dan value. Nah, namun terkadang tuh kita ingin menyimpan data dengan lebih dari satu key. Nah, untuk itu kita menggunakan multidimensional array. Nah, multidimensional array ini adalah array yang berisi satu atau lebih dari array di dalamnya. Jadi PHP ini tuh mendukung multidimensional array 2, 3, 4, 5 level atau lebih. Namun jika lebih dari 3 level, biasanya itu menjadi sulit untuk dikelola. Nah, jumlah dimensi array ini menunjukkan berapa banyak indeks yang diperlukan untuk mengakses sebuah elemen. Array 2 dimensi itu perlu 2 indeks untuk memilih elemen, lalu array 3 dimensi itu perlu 3 indeks untuk memilih elemen, dan dengan kata lain, setiap level di dalam array ini menambah indeks tambahan yang harus dipakai untuk mengakses nilai tertentu. Di sini ada yang namanya PHP two-dimensional array. Nah, jadi array 2 dimensi ini adalah array yang berisi array lain di dalamnya, sedangkan array 3 dimensi berisi dari array berisi array lagi. Nah, contohnya jika kita melihat tabel di sini tuh, jadi data ini di atas ini dapat disimpan dalam array 2 dimensi. Ini kita coba. Nah, jadi teman-teman, begini, pada contoh ini tuh setiap elemen dual class ini adalah sebuah array yang menyimpan data untuk satu mobil. Nah, elemen pertama di dalam
array mobil ini bernama nama mobil, elemen kedua jumlah stok, dan elemen ketiga ini jumlah yang terjual. Nah, dengan menggunakan indeks ini tuh kita bisa mengakses setiap nilai dari masing-masing mobil. Misalnya cars itu 00 akan menghasilkan Volvo. Lalu sekarang array dua dimensi berisi 4 array dan memiliki 2 indeks baris dan kolom. Untuk mendapatkan akses ke elemen array cars, kita harus menunjukkan kedua indeks baris dan kolom. Di sini ada contohnya. Nah, jadi di sini tuh pada contoh itu $cars ini adalah array 2 dimensi. Nah, sehingga setiap elemen ini memiliki 2 indeks, yaitu indeks baris atau row dan indeks kolom atau kolom. Nah, indeks baris ini indeks kolom itu menentukan mobil mana yang akan diakses, sedangkan indeks kolom itu menentukan informasi spesifik tentang mobil tersebut, yaitu nama, stok, atau jumlah terjual. Nah, misalnya itu ini, nama mobil pertama itu Volvo, lalu jumlah stok mobil pertama yaitu 22, lalu jumlah mobil pertama yang terjual adalah 18. Nah, dengan cara ini tuh setiap baris dicetak secara terpisah menggunakan echo yang menampilkan nama mobil, stok, dan jumlah terjual, sehingga outputnya menghasilkan seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menempatkan satu for loop di dalam loop lain untuk mendapatkan elemen array $cars. $cars. Di sini ada contoh programnya, kita akan langsung saja coba. Teman-teman, pada contoh itu kita menggunakan nested for loop atau loop di dalam loop. Nah, dia ini tuh untuk mengakses elemen dari array 2 dimensi $cars. Lalu loop kedua itu $call, itu dia mengakses kolom pada baris tersebut. Lalu $cars ini yang ini tuh menunjukkan elemen spesifik berdasarkan indeks baris dan kolom. Jadi setiap baris ini dicetak sebagai judul dan row number, dan setiap elemen baris dicetak sebagai item daftar. Nah, dengan cara ini tuh seluruh isi array 2 dimensi ditampilkan secara rapi dalam format daftar HTML. Nah, inilah output terakhirnya. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian array function. Nah, di situ PHP ini memiliki sekumpulan fungsi bawaan yang dapat digunakan pada array. Nah, fungsinya itu ini dapat kita lihat di sini banyak banget fungsinya. Jadi fungsi yang pertama itu ada yang namanya array, yaitu yaitu untuk membuat array. Nah, yang kedua itu ada yang namanya array change key case, yaitu untuk mengubah semua kunci dalam array menjadi huruf kecil atau huruf besar. Lalu ada yang namanya array chung. Nah, ini array chung. Jadi array chung ini tuh dia memecah array menjadi beberapa array kecil. Lalu ada yang namanya array kolom, dan itu mengembalikan nilai dari satu kolom pada array input. Lalu ada array kombin atau kombinasi. Ini membuat array dengan menggunakan elemen dari array key dan array values. Lalu ada yang namanya array count values. Nah, itu menghitung semua nilai dalam array. Lalu ada namanya array div yang tadi saya jelaskan. Nah, array div dia itu membandingkan array dan mengembalikan perbedaan nilai dan kunci. Lalu ada yang namanya array div assoc. Nah, dia itu membandingkan array dan mengembalikan perbedaan itu untuk nilai dan kunci. Dan lalu ada namanya array div key, jadi untuk membandingkan array dan mengembalikan perbedaan dari hanya kunci. Lalu ada yang namanya array div wassoc, dia ini membandingkan array dan mengembalikan perbedaan. Ini kunci dan nilai menggunakan fungsi membanding kunci buatan pengguna. Lalu selanjutnya ada yang namanya array div uk. Nah, dia itu membandingkan array dan mengembalikan perbedaan, dan hanya kunci menggunakan fungsi pembanding kunci buatan pengguna. Lalu ada yang namanya array fill. Array fill itu mengisi array dengan nilai tertentu.
ada yang namanya array fill key, dia itu mengisi array dengan nilai tertentu dengan kunci yang telah ditentukan. Lalu ada yang namanya array filter, dia ini memfilter nilai array dengan menggunakan fungsi callback. Lalu ada yang namanya array flip. Nah, array flip itu menukar semua kunci dan nilai yang terkait dalam array. Lalu ada yang namanya array intersect, dia ini membandingkan array dan mengembalikan nilai yang cocok. Dia hanya untuk nilai ya. Lalu ada yang namanya array intersect also. Nah, dia ini untuk penjelasannya sama, tapi dia hanya untuk kunci dan nilai. Lalu ada juga array intersect key. Dia ini untuk membandingkan array dan mengembalikan nilai yang cocok. Ini hanya kunci, sama seperti tadi. Tapi yang kan kalau yang tadi kan untuk kunci dan nilai, kalau dia ini hanya untuk kunci. Nah, lalu ada yang namanya array intersect UASO. Nah, dia ini tuh untuk membandingkan array dan mengembalikan nilai yang cocok. Ini kunci dan nilai menggunakan fungsi pembanding kunci buatan pengguna. Lalu ini bacanya teman-teman. Nah, jadi itulah penjelasan materi kita hari ini mengenai PHP Array. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.